Bapak, terima kasih buat hari yang baru, tahun yang baru, minggu pertama di tahun ini. Kami kembali datang merenungkan kebenaran firman, biar Bapak persiapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-133, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ayat ini tidak akan ada di LCD, jadi bagi Bapak Ibu yang membawa kitab ataupun kitab elektronik boleh membacanya di tempatnya masing-masing. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133, ayat pertama sampai yang ketiga. Apabila saudara sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membacakannya bersama-sama. LAI memberikan judul Persaudaraan yang Utuh. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh di janggut, yang meleleh di janggut palu dan meleleh jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab sangalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, kalau kita boleh bilang berarti tahun lalu gitu ya saudara, ada sebuah drama yang sangat membuming gitu, mendunia. Dia menempati setelah 1 bulan penayangannya, dia menempati rating nomor 1 drama yang paling ditonton di seluruh dunia di Netflix, salah satu aplikasi tontonan gitu. Setelah sebulan penayangannya, mereka berhasil menjalin 1,65 miliar jam penayangan dan juga 111 miliar penonton, saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara ataupun terutama untuk anak-anak muda, mungkin kita termasuk di dalam 111 miliar yang tadi saya sebutkan penonton itu. Drama itu adalah Squid Game, saudara-saudara. Itu adalah sebuah drama yang mengisahkan tentang bagaimana ada ratusan orang yang dikumpulkan di satu tempat dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk memperebutkan hadiah uang miliaran rupiah. Mereka harus memainkan game dengan taruhan nyawa. Kemudian di antara ratusan orang itu hanya ada 1 orang yang boleh pulang bawa uang miliaran itu, saudara. Bagi kita yang belum nonton ataupun kita yang sudah nonton, mari saya mengajak kita untuk membayangkan bagaimana kira-kira kalau kita ada menjadi salah satu peserta dari ratusan orang yang terpilih itu. Dengan ratusan orang yang ada di sekitar kita, dengan iming-iming uang miliaran rupiah, saudara. Kemudian kita harus memenangkan game. Kalau kita menang, kita boleh bawa pulang semua uang itu. Kalau kita kalah, kita mati. Mari kita membayangkan, kalau kita ada di posisi salah satu dari peserta, kira-kira bagaimana ya situasi yang ada di Squid Game itu? Apakah situasi di sana adalah situasi yang menyenangkan? Semua di sana mereka akan saling tolong-menolong, mereka rukun, mereka gotong royong gitu ya untuk memenangkan game itu. Apakah mereka di sana akan saling ketawa-ketawa satu sama lain, saling membantu? Saudara, saya rasa enggak ya. Kita tahu persis ketika kita mau main-main game itu, kita mau menang, hanya 1 orang yang menang. Antara saya yang mati atau dia yang mati. Pasti di saat itu kita tahu yang ada di samping kita sekarang itu bukan kawan, tapi lawan. Yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita sekarang itu bukan teman kita, musuh kita. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah musuh. Jadi situasi yang ada di sana pasti situasi yang tidak menyenangkan. Mereka bukan saling menolong, tapi bisa jadi saling menipu, saling menusuk dari belakang, bahkan saling membunuh, saudara-saudara. Mereka dikumpulkan dalam satu tujuan yang sama, tapi dalam situasi yang tidak menyenangkan. Di
mana mereka tidak bisa bersatu. Saudara-saudara kita hari ini yang hadir di sini ataupun yang menonton lewat YouTube, kita adalah satu gereja, bukan? Kita satu jemaat di dalam Kristus yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita percaya pada satu Tuhan. Tapi apakah situasi kita yang ada sebagai satu gereja itu sama dengan mereka yang berlomba-lomba untuk memenangkan uang miliaran rupiah itu? Apakah situasi kita ketika kita datang ke sini kita tahu bahwa kita ini adalah saudara seiman kita, ini adalah kawan kita yang harus kita kasihi, yang harus kita ajak untuk saling bertumbuh. Kita dikumpulkan dengan satu tujuan yang sama, bukan? Untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk saling bertumbuh di dalam iman. Tapi apakah kita melihat saudara-saudara di samping kanan kiri kita ini sebagai lawan kita yang harus kita rendahkan, yang harus kita kalahkan? Atau sebaliknya, kita melihat saudara-saudara di kanan kiri kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak perlu menyapa mereka, kita tidak punya kewajiban untuk mengasihi mereka. Apakah pertemuan kita hari ini di gereja kita, di komunitas kita menjadi sesuatu yang menyenangkan dan kita tunggu-tunggu saudara-saudara? Hari ini pemazmur dari Mazmur 133 mengingatkan kita adalah betapa manis dan betapa indahnya seharusnya pertemuan di antara orang percaya itu. Saudara, keindahan dari persatuan itu diberikan oleh pemazmur dengan dua cara, dengan dua gambaran. Gambaran yang pertama, pemazmur bilang di ayat yang kedua, kesatuan persaudaraan yang rukun itu seperti minyak yang baik yang meleleh ke janggut. Saudara, bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan minyak yang baik. Tidak dijelaskan ini minyak apa, tapi kita bisa tahu dari kalimat selanjutnya. Dibilang minyak ini meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi kita bisa tahu ini minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun, imam besar Israel yang pertama. Dengan kalimat ini kita bisa tahu, oh minyak yang dimaksud oleh pemazmur di sini bukan minyak goreng, bukan bimoli, apalagi minyak jelantah, saudara, tapi minyak urapan. Kalau kita membaca dari Keluaran 30 ayat yang ke-22 sampai 33, kita melihat di sana bahwa minyak urapan ini adalah minyak yang sangat khusus, yang memang Tuhan suruh orang Israel untuk racik dari rempah-rempah yang paling wangi, rempah-rempah yang sangat khusus, dan diracik oleh tukang rempah-rempah yang khusus juga. Bahkan dikatakan di Keluaran 30 itu orang yang membuat rempah-rempah yang sama bukan dengan tujuan untuk mengurapi imam atau mengurapi bait Allah, dia pasti akan mati. Soalnya dari Keluaran 30 juga kita melihat betapa wanginya minyak urapan, betapa khususnya minyak urapan ini yang dipakai untuk mengurapi bait Allah dan mengurapi imam-imam yang bertugas untuk melayani Tuhan. Pemazmur itu mau mengatakan bahwa kesatuan di antara orang percaya itu dibilang seperti minyak yang berlimpah-limpah, minyak urapan yang wangi yang berlimpah-limpah seharusnya. Sampai ketika orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasakan juga wanginya, merasakan juga sukacitanya ketika mencium aroma wangi itu, saudara. Adakah sekarang orang yang belum percaya ketika melihat kita di gereja ini, kita melihat kita di komunitas ini, kemudian orang di luar kita ini rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kita, karena melihat, aduh betapa indahnya kalau aku bisa menjadi bagian dari komunitas itu. Atau kebalikannya, ketika orang lihat kita di luar, lihat komunitas gereja kita di luar, kemudian mereka bilang, untung aku gak ada di gereja itu, untung aku gak ada di komunitas itu. Saudara, apakah komunitas kita ini wewangian yang harum atau wewangian yang tidak sedap? Kemudian kesatuan yang baik yang digambarkan oleh pemazmur, gambaran kedua diberikan oleh pemazmur itu kita lihat di ayat yang ketiga, yaitu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saudara, gunung Hermon kalau kita sekarang ada di Indonesia, kita nggak ada di sana, apalagi di zaman itu kita sulit melihat betapa indahnya gambaran yang diberikan oleh pemazmur pada waktu itu. Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi yang terletak di bagian utara Israel itu. Mungkin semua yang sudah ke sana lebih tahu daripada saya yang menjelaskan. Tapi saya memberikan gambaran sedikit untuk kita semua, untuk kita sama-sama mencicipi gitu. Gunung Hermon ini gunung yang sangat tinggi. Karena dia sangat tinggi itu embunnya sangat banyak, terus bersalju karena dingin. Menariknya gunung Hermon ini adalah satu-satunya gunung yang walaupun musim kemarau itu embunnya tetap banyak, embunnya tetap mengalir, tetap deras gitu, saudara.
Jadi kita bisa lihat Gunung Hermon ini selalu hijau, selalu indah karena tumbuh-tumbuhan itu hidup hanya dari embun pada musim kemarau. Kalau kita bandingkan dengan Gunung Sion adalah tempat di mana Bait Allah dibuat, di bangsa Israel, tempat bangsa Israel tinggal. Ketika terjadi musim kemarau, apa yang terjadi? Mereka nggak punya hujan sama sekali, panas, terik, tanam-tanaman semua mati. Kemudian kadang juga tanah itu bisa pecah-pecah. Jadi ketika pemasmur bilang kesatuan itu seperti embun dari Hermon mengalir ke Sion, yang mereka bayangkan, yang bangsa Israel itu bayangkan, ada embun yang begitu baik yang menetes di atas tanah yang cacat. Saudara ketika sangat haus gitu, kemudian saudara minum, rasanya gimana saudara? Menyegarkan rasanya, menghidupkan, rasanya ingin minum terus karena kita sangat haus. Demikian juga kesatuan di antara orang percaya yang dikatakan oleh pemasmur. Harusnya kesatuan itu seperti embun di tanah yang kering, seperti air yang menetes ke lidah kita kalau kita begitu haus. Itu menyegarkan sekali kalau kita benar-benar bisa bersatu di antara komunitas kita, menghidupkan sekali, menyenangkan sekali. Rasanya kita mau di situ terus, rasanya kita mau bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang lain. Itulah persatuan yang seharusnya ada di dalam komunitas kita. Saudara, suatu kali ketika saya praktek di sebuah gereja, saya dan beberapa hamba Tuhan itu diundang untuk Natalan di rumah jemaat. Rumahnya itu 1 jam dari gereja kami gitu. Jadi kami berangkat, waktu itu Natalan jam 5, kami harus berangkat sekitar jam 4 karena persiapan. Waktu kami sudah naik mobil, kami sudah siap-siap, mobil udah jalan. Salah seorang hamba Tuhan itu punya 2 anak, yang satu umur 6 tahun, yang satu umur 1 tahun. Lalu kami semua duduk di mobil dan jalan. Kemudian anaknya yang umur 6 tahun ini langsung berdiri gitu, begitu mobil di jalan. Kemudian dia tanya, maminya dari sebelahnya. Kemudian tanya pada maminya, "Mami, kita kapan nyampenya?" Ini mobil baru jalan gitu, tapi dia udah nanya. Terus maminya dengan sabar dia bilang, "Oh, sebentar lagi ya, nanti kita perjalanannya cuma sebentar, nanti kita nyampe buat Natalan ya. Bisa duduk dengan diam ya." "Oh iya, oke mami," dia bilang gitu. Nah kemudian berapa menit kemudian dia berdiri lagi, dia bilang, "Mami udah nyampe." Kemudian berapa menit kemudian dia berdiri lagi, "Mami kapan nyampe? Masih jauh, udah nyampe." Pertanyaannya sama diulang terus menerus kan. Saya kebetulan lucu gitu ya. Sehingga seorang anak kecil, seorang anak umur 6 tahun, buat kita perjalanan 1 jam mungkin singkat waktu kita ngobrol dengan orang lain, waktu kita sambil bengong-bengong atau kita tinggal tidur gitu ya. Tapi bagi anak umur 6 tahun yang mau Natalan dengan teman-temannya, perjalanan 1 jam itu terasa lama sekali. Karena dia menunggu, dia tidak sabar untuk datang ke tempat Natalan, dia nggak sabar untuk main sama temennya, dia nggak sabar buat ketawa sama temennya, untuk Natalan sama temennya, makan mungkin. Itulah sukacita Natal dari seorang anak umur 6 tahun. Karena itu dalam perjalanan dia menunggu dengan penuh harap, menunggu dengan sabar, antara sabar dan tidak sabar, karena mau ketemu dengan teman-temannya, mau main. Pernahkah saudara merasakan rasa menunggu seseorang atau menunggu sesuatu? Ketika kita menunggu seseorang yang kita sangat kasihi, yang kita sangat tunggu-tunggu, bagaimana perasaan kita? Kita menunggu dengan penuh harap kan? Ketika kita menunggu anak kita pulang dari merantau, kita tahu hari itu dia pulang, hari itu dia naik kereta jam segini, dia sampai jam segini. Kemudian kita pasti bilang, bentar lagi datang. Kita menunggu dengan penuh sukacita, karena kita tahu ada orang yang kita kasih yang akan datang, ada orang yang kita kasih yang akan kita temui. Saudara, perasaan tidak sabar, perasaan menunggu ini juga lah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ketika menyanyikan nyanyian ini. Kita melihat di ayat yang pertama dikatakan Mazmur 133 ini adalah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka mau naik ke Yerusalem, mau pergi ke Bait Allah. Saudara, pada waktu itu Bait Allah terletak di atas gunung gitu, di puncak gunung, untuk melambangkan memang Allah itu menjadi pusat bagi bangsa Israel. Allah itu yang paling tinggi di antara mereka. Jadi ketika mereka mau beribadah, mereka harus naik menempuh perjalanan jauh, mereka terpencar-pencar untuk merayakan pemujian bersama-sama. Bangsa Israel pada waktu itu memiliki 3 perayaan besar: Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Paskah, dan juga Hari Raya Menuai
atau Poddown kemudian. Ketika hanya di 3 momen itulah mereka akhirnya bisa berkumpul dari 12 suku yang ada. Mereka yang tadinya terpecah-pecah di utara, di selatan, di bagian yang berbeda-beda, hanya pada 3 kali dalam setahun itu mereka bisa ketemu dengan saudara-saudara mereka yang berbeda suku, yang berbeda wilayah, yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Pemasmur mengingatkan lewat nyanyian ini, ketika kamu naik ke atas sana, ketika kamu berkumpul dengan orang-orang percaya, kamu harus membayangkan kalau kamu naik ke atas sana, kemudian kamu bertemu dengan saudara-saudaramu, akan lebih indah bukan? Kalau misalkan kita itu datang, kita bersuka cita bersama-sama dengan mereka, kita memuji Allah bersama-sama dengan mereka, daripada kita gelut sana sini, daripada kita iri dengan orang lain, daripada kita memarahi orang mungkin yang baru pertama kali kita temui. Mazmur bilang, bukannya lebih baik kalau kamu naik ke atas sana dengan pemikiran kalau itu saudaraku, itu sahabatku, itu rekan-rekanku, itu kakak adikku, salah satu-satunya umat yang ditebus oleh Allah untuk bangsa Israel. Mereka sama-sama satu umat. Makanya Pemasmur bilang harus yang di tengah mereka naik pada waktu musim kemarau waktu itu untuk merayakan hari raya Poddown misalkan, seharusnya yang merefresh mereka, yang menyegarkan mereka itu justru ketika kita berkumpul di atas sana. Yang membuat mereka senang bukan cuma soal kita jalan-jalan ke atas sana, bukan cuma soal panen hari raya yang sudah diberkati Tuhan, tapi Pemasmur bilang yang harusnya bikin kamu sangat bersuka cita ketika kamu naik ke Bait Allah adalah pemikiran bahwa kamu nanti mau ketemu dengan saudara-saudaramu yang berbeda dengan suku, tapi sama-sama satu di dalam Tuhan untuk memuji Tuhan. Saudara, baik itu mereka orang tebusan, mereka budak, orang mereka, ataupun mereka tuan atau hamba, semuanya sama di hadapan Allah ketika mereka naik ke atas sana untuk memuji Tuhan. Perbedaan itu bukan jadi suatu yang jadi masalah waktu kita ada di dalam Tuhan. Tapi kadang kita sebagai manusia yang berdosa, kita kadang mikir kita lebih suka dengan orang yang sama dengan kita. Kita suka dengan orang yang sama pola pikirnya dengan kita, sama cara kerjanya, sama bahan bercandaannya mungkin kalau bisa, sama status sosialnya, sama umurnya. Semakin sama umurnya kemudian kita merasa semakin cocok. Tapi dengan orang yang mungkin berbeda cara kerja, berbeda pola pikir, kemudian kita bilang, aduh saya nggak cocok dengan orang ini, saya tidak bisa ngobrol sama orang ini. Jangankan bersatu, ngobrol aja susah gitu. Setelah hari ini kita belajar bahwa kesatuan itu justru bukan tentang persamaan, tapi justru tentang berbagai-bagai perbedaan yang Tuhan persatukan di dalam komunitas kita untuk saling melengkapi. Sama seperti waktu Paulus bilang di 1 Korintus 12 bahwa kita sebagai satu komunitas ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, semuanya beda kan? Gak ada semuanya mulut. Tapi Paulus bilang justru di dalam perbedaan itu Tuhan bisa pakai. Kalau kamu semua sama, lalu bagaimana kita menjadi satu tubuh Kristus? Soalnya kita melihat kalau kita lihat di jemaat kita, di rekan kerja kita, pelayanan kita, ada orang yang berbeda dengan kita, justru kita harus bersyukur karena Tuhan tempatkan mereka di sekitar kita. Karena justru karena ada mereka, tubuh kita menjadi lengkap, tubuh kita menjadi satu. Bahkan kata baik dan indah yang dipakai oleh Pemasmur di ayat yang pertama itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk ketika Alkitab menggambarkan tentang kekayaan, ketika Alkitab menggambarkan tentang kita menyanyikan puji-pujian bagi Allah dan melakukan ajaran firman. Alkitab selalu bilang kalau kita bisa melakukan firman, kalau kita memuji Allah, itu hal yang menyenangkan dan harus terus kita lakukan. Kemudian kata indah dan baik yang dipakai di ayat 1 juga itu bisa juga merujuk kepada respon kita ketika kita melihat wanita cantik atau pria yang ganteng. Saudara, siapa di sini yang tidak suka melihat wanita cantik? Siapa di sini yang tidak suka melihat pria ganteng? Gimana respon kita ketika kita melihat cewek cantik atau cowok ganteng? Pasti kita bilang, aduh indah sekali ya, aduh senang melihatnya. Kita rasanya pingin lihat terus.
Kita bilang aduh ganteng sekali, aduh indah sekali, kita mengagumi keindahan mereka, kita rasanya nggak mau untuk berpaling gitu, karena kita lihat aduh indah sekali ini, harus dikagumi ciptaan Tuhan gitu. Kita juga dengan persatuan yang diantara lima Allah. Pemasmur kasih lihat bahwa baik dan indah yang dipakai di sini, kalau kita bisa bersatu, itu sama waktu kita kayak mengagumi cewek cantik dan cowok ganteng itu, saudara. Menarik bukan? Dia bilang kalau kita lihat cowok cantik, cewek ganteng, kita nggak mau jauh-jauh, kita melihat terus sama. Ketika kita bisa bersatu, kita rukun di dalam komunitas kita terutama, itu pasti kita jadi satu komunitas yang nggak mau jauh-jauh satu sama lain. Kita pasti akan jadi satu komunitas yang pengen terus ada di dalamnya, kita mengagumi keindahan di dalam komunitas itu, menyenangkan sekali ada di dalam komunitas itu. Tapi pertanyaannya, apakah komunitas kita ini menjadi komunitas yang menyenangkan? Apakah gereja kita, apakah ibadah kita sekarang ketika kita datang dengan perasaan tidak sabar, perasaan menunggu-nunggu, karena kita mau juga bertemu dengan saudara seiman kita, karena kita mau tahu kabar dia, karena kita mau doakan dia, karena kita mau menegur dia, mau mengasihi dia. Atau ngapain ya? Ini ibadah kok lama sekali ya? Ketemu si dia lagi, ketemu si itu lagi, berantem lagi. Sudah seperti apa kondisi hati kita sekarang ketika kita datang di gereja ini? Masih dengan perasaan menunggu-nunggu untuk bertemu saudara seiman, atau dengan perasaan ingin cepat pulang karena terlalu lama untuk ketemu dengan orang ramai? Saudara, dalam sebuah buku yang berjudul Bagaimana Berhadapan dengan Orang-orang yang Sulit, Gil Hassan memberikan beberapa karakteristik itu. Siapa sih orang yang kita bisa sebut sebagai orang yang sulit? Dia bilang beberapanya, saya nggak akan bacakan semua, tapi dia bilang orang yang sulit itu adalah orang yang membuatmu kalau ngobrol itu merasa marah. Rasanya tiap kali ngobrol sama dia, pinginnya bawaannya marah terus. Kemudian membuatmu juga merasa putus asa. Aduh, ya orang dibilangnya kok nggak bisa-bisa, kapan ngertinya gitu ya. Nah itu kita bisa bilang, memang dia ini orang yang sulit. Kemudian dia juga bilang, Gil Hassan juga bilang, orang yang sulit itu orang yang kurang sopan sama kita. Orang yang membuatmu merasa direndahkan, dilecehkan, bikin kamu merasa kecil di hadapan dia. Nah itu kita bisa bilang dia ini orang yang sulit. Kemudian kita juga lihat orang yang sulit, dibilang orang yang pikirannya negatif terus. Dia gampang sekali untuk cari-cari kesalahan orang, tapi untuk cari kesalahan sendiri susah. Orang yang sulit juga bisa adalah orang yang susah diajak kerjasama. Tiap kali kita minta bantuan, rasanya ada aja alasannya. Tiap kali kita minta bantuan, nanti ya, gitu. Atau aduh, boleh saya yang lain, gitu. Orang yang susah untuk diajak komitmen, untuk diajak jalan sama-sama. Kemudian orang yang sulit juga adalah orang yang suka mengeluh. Rasanya semua hal dalam hidupnya itu paling sedih gitu. Semua hal itu bisa dikeluhkan, mulai dari sakit kepala, sakit dada, sakit kaki, sakit pinggang, semua sakit. Atau hidup saya paling mengenaskan, hidup saya paling gak enak, saya gak punya kerjaan, saya gak punya duit, rumah saya mau roboh gitu. Rasanya mengeluh terus. Jadi kita disimpulkan orang yang sulit itu adalah orang yang bikin energi kita habis kalau ngobrol sama dia. Orang yang kalau kita mau lihat mukanya aja, aduh, males. Orang yang kalau kita mau udah lihat di jarak 100 meter, kalau ada jalan ke kiri atau ke kanan, lebih baik kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita ambil jalan muter lebih jauh daripada ketemu orang itu. Nah itu kita bisa simpulkan, oh berarti memang itu orang yang sulit untuk dihadapi oleh kita. Memang benar-benar itu orangnya keterlaluan. Saudara, ketika saya membacakan karakteristik orang-orang yang sulit, ciri-ciri orang yang sulit, apakah saudara juga terpikir satu nama misalkan, terpikir satu orang, satu wajah minimal? Nah kita bilang, memang tuh orangnya ternyata benar hari ini dikonfirmasi oleh saya kalau ternyata tuh orang memang benar orang sulit. Jadi wajar kalau misalkan saya memang nggak mau dekat sama dia gitu. Tapi saudara, waktu kita membayangkan orang-orang itu, ternyata terlintas sedikit aja di pikiran kita bahwa ternyata kita itu juga orang-orang yang sulit. Bahwa orang-orang yang sulit itu kadang bukan orang lain, tapi kita. Kita kadang orang yang sulit diajak kerjasama, kita sulit diajak untuk berkomitmen, kita susah, kita kadang mau menang sendiri, mau enaknya sendiri,
Kita kadang bikin orang sakit hati dengan perkataan kita, dengan kelakuan kita. Kita kadang suka sekali mengeluh, rasanya susah sekali bersyukur. Kita gampang kritik orang, kita gampang sekali ngomongin orang di belakang. Ternyata salahnya dan saudara-saudara tidak berbeda dengan orang yang kita bayangkan. Kita sama sulitnya dengan mereka. Tapi saudara, karena kita, Kristus itu datang menyelamatkan kita. Dan karena kita, Yesus itu mati untuk orang-orang sulit seperti kita, supaya kita bisa bersatu dengan Dia dan orang-orang percaya lainnya. Saudara, Tuhan mau mengingatkan kita ketika Dia datang ke dunia ini, ketika Dia mati di kayu salib, Dia mau mengingatkan kita, Dia sedang mengingatkan kita. Kalau kita ini juga sama sulitnya dengan mereka yang kita bayangkan. Betapa kita ini berkali-kali jatuh, kita ini berkali-kali mengecewakan Dia, kita berkali-kali bilang, saya nggak mau ikut Tuhan, saya cukup Tuhan, pergumulan saya terlalu berat. Saudara, Dia sabar dengan kita. Dia sabar dengan kebobrokan kita, dengan dosa-dosa kita, saudara. Dia tunggu kita, Dia deal dengan segala kejahatan-kejahatan kita. Dia ingatkan bahwa Dia tidak menyerah sama kita, Dia mengasihi kita begitu besar. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, tidak pernah menyerah kepada kita yang begitu sulit, saudara. Kenapa kita gampang sekali menyerah sama orang-orang lain? Kenapa kita gampang sekali menyerah dengan pasangan kita? Karena kita gampang sekali menyerah dengan anak kita yang rasanya susah sekali diatur. Kita gampang sekali menyerah dengan orang tua kita, dengan rekan kerja kita, rekan pelayan kita yang kita WL bareng, kita singgah bareng. Kenapa kita gampang menyerah sama mereka? Kalau Tuhan sendiri gak pernah menyerah sama kita. Kenapa kita susah memaklumi orang lain? Kalau Tuhan itu sudah beratus-ratus kali memaklumi kita. Sudah kita juga adalah orang yang sulit. Dan karena kita lah, Yesus itu mati. Bukan karena mereka yang kita bayangkan, maka Yesus mati. Tapi justru karena kita, Dia datang, Dia mati buat kita. Saudara, suatu kali ada sebuah bus yang penuh dengan penumpang. Kemudian di salah satu stopan bus ini berhenti gitu ya. Pada waktu bus ini berhenti, pintu terbuka, naiklah seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini membawa bawaan yang begitu banyak. Dia bawa tas, dia bawa ransel, dia bawa tas jinjing juga. Kemudian dia juga bawa satu kandang ayam, saudara, yang ada isinya 2-3 ekor ayam. Wah, saudara, kita bisa bayangkan betapa dia jinjing itu dengan bingung gitu, ini mau taruh mana gitu. Dan seperti yang kita bayangkan juga, si nenek ini bingung mau duduk di mana dengan barang bawaan sebanyak ini. Dia lihat kanan kiri di dalam bis, oh kemudian dia menemukan ada satu kursi kosong. Itu di sebelah seorang gadis muda. Kemudian dengan barang bawaan yang begitu banyak, si nenek ini duduk di sebelah gadis ini, dan bus itu mulai jalan setelah nenek ini duduk. Dan dalam perjalanan, karena barang bawaan yang begitu banyak, nenek ini berkali-kali menghimpit si gadis ini sampai ke pojok gitu, ke jendela, sampai gak ada space lagi, gak ada tempat lagi buat dia untuk bisa duduk tegak gitu. Kemudian belum lagi kita bilang soal ayam-ayamnya yang berisik, yang bau, yang maaf kotorannya kemana-mana gitu. Kemudian salah seorang penumpang itu udah merasa kesal, udah merasa tidak sabar. Dia bilang kepada si gadis ini, dia bilang, Mbak, kenapa kok kamu diem aja? Kenapa kamu gak marahin nenek ini? Kan kamu berhak untuk memarahi dia, kan kamu berhak untuk menegur dia. Kan sama bayarnya, gak lebih kan nenek ini. Setelah kemudian gadis ini dengan tersenyum, dengan tenang dia jawab, Pak, Bapak lihat gak stopan di depan sana? Itu tempat pemberhentian saya. Sebentar lagi saya mau turun. Perjalanan saya ini cuma sementara. Perjalanan saya di sini itu singkat sekali. Lalu buat apa saya meributkan hal-hal yang kurang penting? Perjalanan saya singkat untuk saya bisa meributkan hal-hal yang sementara. Karena perkataan gadis ini rasanya juga bisa kita garis bawahi. Perjalanan kita itu singkat. Buat apa kita mempeributkan hal-hal yang sementara? Perjalanan kita di bus kehidupan kita singkat. Kenapa kita ribut untuk 1-2 masalah? Sebenarnya kita bisa punya rahasia. Sebenarnya coba kita lihat di kanan dan kiri kita hari ini. Mungkin orang di kanan kiri kita adalah pasangan kita.
Orang di kanan kiri kita adalah hamba Tuhan kita, jemaat kita, adalah kakak adik, saudara kita mungkin, orang tua kita, anak kita, atau yang di samping kanan kiri kita ini adalah orang yang bahkan kita tidak tahu namanya, yang tidak pernah kita sapa, yang tidak pernah kita tegur. Saudara, siapapun mereka yang ada di sebelah kanan dan kiri kita hari ini, mereka adalah teman satu bis kehidupan kita, teman satu perjalanan yang Tuhan memang tempatkan untuk kita bisa bertemu dengan mereka, untuk kita mengasihi mereka, untuk kita mendukung mereka, untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam iman. Jadi kita harus ingat, perjalanan kita ini singkat. Nanti teman kita yang turun duluan, pasangan kita yang turun duluan, atau kita yang turun duluan yang Tuhan panggil, kita nggak tahu. Tapi selama kita masih ada waktu di tempat ini, kenapa kita tidak pakai waktu-waktu kita untuk mengasihi? Kenapa kita tidak pakai waktu-waktu kita untuk menegur mereka dengan kasih? Kenapa kita tidak pakai waktu-waktu kita untuk menemani mereka daripada menghakimi mereka? Entah itu pasangan kita, entah itu di keluarga kita mungkin yang paling kecil. Kenapa kita tidak pakai waktu kita untuk memaklumi mereka daripada kita bilang, saya tidak mau berurusan dengan kamu lagi. Supaya terjadi seperti yang dikatakan oleh pemazmur, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Biar Tuhan terus memampukan kita untuk jadi orang yang mau belajar setiap hari untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, sama seperti Kristus sudah mengasihi kita. Saudara, saya mengajak kita untuk menutup perenungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah doa bersama-sama yang tadi kita bacakan. Doa ini adalah doa yang dinaikkan oleh Yesus sendiri untuk para muridnya. Biar doa ini juga jadi doa kita bersama-sama. Doa ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-21 sampai 23. Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudara boleh membacakannya dengan perlahan bersama-sama dengan saya yang dengan bacaan yang sudah tertera di layar LCD. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya kami semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Engkau, agar kita juga di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya dunia percaya bahwa Bapa lah yang mengutus Yesus. Dan Yesus telah memberikan kepada kami kemuliaan yang Bapa berikan kepada Dia juga, supaya kami menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus di dalam kami dan Bapa di dalam Yesus, supaya kami sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Allah Bapa yang telah mengutus Yesus dan bahwa Bapa mengasihi kami sama seperti Engkau mengasihi Yesus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Yesus.